selamat siang semuanya. Buat semuanya saya Kak Ros ya. Di hari ini tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini kita ditemani oleh Mas Vicky ya. Di spesial Hari Raya Idul Adha. Nah, seperti biasanya ada beberapa bintang tamu yang hadir di sini untuk berbagi ceritanya. Dan kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan juga gitu. Menuai banyak komentar-komentar pro dan kontra baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Ada berita apa? Ini dia. Berikut berita hot versi Rumpi No Secret. Momen Idul Adha adalah momen istimewa bagi umat muslim untuk menunjukkan rasa syukurnya, termasuk para selebriti yang tahun ini ikut berkurban. Salah satunya adalah Irfan Hakim yang selalu memberikan kisah menarik kurban setiap tahunnya. Tahun ini Irfan mengorbankan 7 ekor sapi jumbo yang diberi nama Janoko, Condrosimo, Niki, Bomber, Harry, Barudak Well, dan Rawing. Irfan yang memang memiliki kebiasaan untuk bonding dengan hewan kurbannya ini juga menyiapkan sendiri kandang-kandang para hewan kurban itu untuk dirawat, dan masing-masing sapi memiliki cowkeeper tersendiri yang merawat, menjaga, dan mengurus sapi-sapi tersebut. Dari 7 ekor sapi yang akan dikurbankan, sapi yang bernama Rawing dikhususkan Irfan dikurbankan untuk para cowkeeper. Bagus, salah satu cowkeeper yang menjaga dan mengurus sapi Niki, terlihat sedih dan menangis saat Niki harus disiapkan untuk kurban, bahkan memeluk erat Niki yang diposting di Instastory Irfan Hakim. Video tersebut viral karena netizen ikut merasakan kesedihan yang Bagus rasakan. Selain Irfan, ada beberapa artis yang juga turut berkurban. Salah satunya adalah Atta Halilintar, Ria Ricis yang saat ini tengah menjalani ibadah haji. Sebelum berangkat haji, Ricis sempat memposting video sapi yang akan dikurbankan. Ada beberapa bintang tamu juga yang sudah hadir di sini untuk berbagi ceritanya. Siapa saja? Kita lihat dulu. Yang pertama ada Vega Darwanti berikut ini. Vega Darwanti, presenter kelahiran 1986 yang pernah menjadi co-host Bukan Empat Mata bersama Tukul Arwana selama 12 tahun ini, 3 Juni kemarin kembali syuting bersama Tukul karena kondisinya semakin membaik setelah mengalami sakit pendarahan otak pada September 2021 hingga menjalani operasi di bagian otak serta terapi wicara. Perempuan yang pernah menjadi vokalis band dan penyanyi keliling kafe maupun acara kondangan ini pernah dibayar 150.000 untuk sekali manggung hingga bercita-cita menjadi penyanyi. Vega juga belajar berbagai jenis musik seperti pop, dangdut, serta mampu bernyanyi dalam berbagai bahasa seperti lagu berbahasa Mandarin dan Korea, hingga pada 2022 lalu sempat dibuatkan lagu oleh Eko Patrio. Pembawa acara kontes Dangdut Indonesia 2023 ini sudah 15 tahun menikah dengan Dr. Demasani Sanjaya dan dikaruniai 2 anak. Seperti apa kondisi Tukul Arwana saat ini? Dan benarkah Vega masih ragu untuk beralih menjadi penyanyi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Vega Darwanti. Apa kabar Vega? Baik Kak Ros, maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin juga. Iya. Ya. Oke, di belakang ada yang nemenin juga ya. Oh, ini kambing domba. Domba. Kita ngobrol-ngobrol sama Vega kan kemarin di sebuah acara kan kamu Ya. ketemu gitu ya sama Mas Tukul. Iya. Ya kan? Tapi sebelumnya udah pernah ketemu atau itu pertama kali kamu ketemu? Di lagi? TV. Di TV. Kalau di TV itu kemarin perdana, Mas Tukul juga tampil di TV itu perdana. Mas Sebelum-sebelumnya Tukulnya. pernah ketemu juga nggak secara langsung? Kalau di rumahnya ketemu, tapi kalau di TV itu kan penampilan pertamanya Mas Tukul Kak Ros. Iya. Baru, dan dia tuh excited itu masuk iya. TV lagi. Oh gitu. Bajunya dia yang pilih katanya. Necis banget. Oh gitu bajunya dia yang pilih. Dia yang latihan buat supaya bisa gitu. Oh gitu. Iya. Oh jadi syuting itu membuat Mas Tukul semakin semangat untuk latihan lagi Iya, gitu ya. mudah-mudahan ya. Jadi kayak apa ya? Mudah-mudahan Jadi makin lancar. pinginnya tuh biar nanti pengen syuting lagi. Jadi aku harus sehat nih, aku harus sehat gitu. Nah biasa-biasanya kamu tuh apa? Sering datang gitu, ketemu atau gimana? Iya jengukin. Jenguk. Tapi memang jengukinnya semenjak sekarang udah semakin jauh lebih baik. Progresnya aku batasi juga karena kan biar waktu istirahatnya Mas Tukul tuh nggak terganggu lah, karena yang datang kan banyak Kak Ros. Oh gitu? Ya pasti mungkin sahabatnya Mas Tukul, keluarga kan pasti banyak yang datang. Nah ini sebelum syuting ini kamu sempat datang juga nggak tuh latihan dulu apa gitu nggak? Enggak, karena aku ceritanya surprise kan. Itu benar surprise atau udah ketemu sebetulnya? Enggak ketemu. Serius? Iya. Oh. Jadi emang bener-bener Mas Tukul kan orang yang on time, bahkan lagi sakit pun sebenarnya syutingnya itu mulainya jam 10. Mas Tukul tuh jam 9 udah datang. Akhirnya teman-teman kru semuanya memutuskan untuk ya udah kita mulai aja dulu. Jam 9, takut moodnya turun. Oh iya, supaya nggak nunggu terlalu lama. Supaya nggak nunggu juga, karena kan kasihan kan. Itu juga perdana Mas Tukul mungkin duduk di kursi yang masih kurang ini ya. Iya. Oke, nih kita lihat ya seperti apa cuplikannya nih. Mas Tukul perdana di televisi dan ketemu sama Vega berikut ini. Mungkin deh Mas Tukul
pakai rok pendek. Ingat lagi waktu itu kan aku pakai rok pendek di sampingnya dia gini. Saya juga kalau ada bintang tamu yang ini bukan laptop, kembali ke tank. Terus sebenarnya sih kayak kalau orang yang nggak tahu tuh dipikirnya Mas Tukul tuh galak. Padahal memang banget ya. Tegas. Tukul tuh selalu ngajarin banyak hal gitu. Dia tuh kayak pengennya tuh setiap hari tuh dianggapnya episode pertama. Mas Tukul tuh banget berjasa di karir aku gitu. Jadi suka pernah waktu itu diomelin karena kebanyakan ngobrol aku di belakang. Jadi biasanya tuh kita kalau opening nyanyi dulu, nyanyi dulu. Terus aku lagi diajak ngobrol, terus Mas Tukul marah waktu itu. Jadi aku sempat dicuekin berapa episode gitu. Tapi sehat ya Mas Tukul? Itu kan kamu terharu ya tetap ya, walaupun udah nahan-nahan tuh sebenarnya. Sebenarnya tuh dari di backstage tuh udah nangis Kak Ros. Karena kan aku nggak pernah ngeliat Mas Tukul nangis tuh nggak pernah lihat gitu. Dan kemarin di momen itu Mas Tukul memang beberapa kali nangis saat ngomongin anak-anaknya Mas Tukul dan ngomongin orang-orang yang mungkin berjasa di hidupnya dia. Jadi aku tuh pas masuk juga ngelihat sahabat sendiri berjuang dari sakitnya lebih dari 3 tahun tuh. Kayak antara gimana ya Kak Ros, seneng tapi juga sedih karena aku tahu sehatnya gimana, seceria itu, terus tiba-tiba ketemu dalam kondisi Mas Tukul sakit jadi Terharu. iya, aku kan orangnya sebenarnya ceria ya Kak Ros. Jarang aku tuh mau nangis-nangis gitu, tapi ngelihat Mas Tukul tuh jadi otomatis kayak terharu, rasanya tuh kayak sedih dan ikut ngerasain empati sakit. Kan memang belum bisa komunikasi kan, Mas Tukulnya belum bisa komunikasi. Jadi, tapi aku di situ kayak gini, berpikir supaya, aduh jangan-jangan Mas Tukul jangan ngelihat aku nangis deh. Makanya aku bercandain, aku bilang aku pakai rok pendek nih biar Mas Tukul cepet sembuh. Dan ternyata Mas Tukul tuh seneng dibercandain dan dia berusaha untuk mau bercanda juga Kak Ros. Mau bercanda gitu. Tapi justru semakin kamu berusaha menghibur, kamu semakin merasa kayak sedih. Iya, aduh aku bilang itu kan kerja keras banget buat dia gitu untuk bikin Orang juga terhibur. iya kayak gitu-gitu. Jadi aku ya sebenarnya lebih ke aku seneng ngeliat dan ketemu sama Mas Tukul pertama kalinya lagi di layar kaca. Tapi sedih juga karena aku ngelihat kayak sakitnya kan udah lama Kak Ros gitu. Ya, yang orang yang biasanya aktif tiba-tiba ya banyak berubah gitu ya dalam kehidupannya. Iya. Mulai harus latihan lagi gitu supaya bisa ya lebih lebih berkualitas lagi kehidupannya ya. Iya, dan karena kan juga sakitnya ini sakit yang cukup ya bukan sakit ringan lah. Jadi bertahan di rasa sakit itu 3 tahun tuh aku ngebayangin ya Allah. Terus sekarang kan memang masih terus fisioterapi, masih terus terapi wicara, masih terus diajarin untuk menstimulasi semua tangannya dan kakinya gitu loh Kak Ros. Jadi ya aku kayak cuman bisa ngedoain aja lah. Semoga cepet pulih, Amin. cepet sembuh. Karena aku Amin. percaya juga nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah udah berkehendak gitu. Iya, amin. Ya mudah-mudahan kemarin syuting itu juga menambah semangatnya Mas Tukul gitu ya supaya ya semakin rajin, semakin optimis gitu. Iya, katanya seneng banget. Kemarin juga ngobrol sama anaknya Mas Tukul, Vita tuh seneng banget ayah katanya syuting, ketemu teman-teman kru, ketemu Mbak Vega, ketemu yang lain tuh seneng gitu. Bener kan katanya anak-anaknya juga sampai ada yang pokoknya mau ngurus bapaknya dulu gitu, belum mau nikah dulu gitu. Ada yang kayak gitu. Iya, itu kakak Vita, anak pertamanya Mas Tukul. Aku juga sebagai perempuan aku ngerasain juga Kak Ros. Mungkin kan orang tuanya Vita itu kan berarti sekarang cuma Mas Tukul aja kan. Mamanya udah nggak ada gitu dan dia dikasih kesempatan sama Tuhan buat ngerawat ayahnya gitu Mas Tukul. Dengan segala keterbatasan pasti anak perempuan mungkin biasanya kayak kalau aku aja nih ngeluh tuh kepada siapa gitu, kepada orang tua atau kepada suami. Kalau udah punya suami gitu ya, kalau dia nggak kebayang buat aku kayak harus ngurusin adiknya, ngurusin ayahnya Mas Tukul dengan biaya perawatan yang mungkin juga cukup banyak. Terus juga sakitnya ini nggak main-main, tapi dia ya itu tadi aku bilang nggak semua anak dikasih kesempatan bisa ngurus
orang tuanya saat sakit. Mudah-mudahan ya jadi dia bilang dia nahan-nahan buat belum nikah gitu. Ini benar katanya Mas Tukul tuh nggak punya asuransi kesehatan. Katanya enggak, salahnya ya aku nggak tahu sih, katanya enggak gitu. Udah ya mudah-mudahan semakin sehat, semakin pulih, semakin bisa aktif lagi ya. Nah, kita mau lihat juga nih kompilasi Vega sama Mas Tukul tuh di salah satu acara ya, katanya ya Mas Tukul ini kan memang yang berjasa banget gitu untuk karir kamu, banyak ngajarin kamu. Banget. Bahkan kalau lagi kamu kebanyakan bercanda didiemin gitu. Udah lah caranya bercanda ya. Kita lagi bercanda diomelin. Kita lihat dulu ini seperti apa kompilasinya berikut ini. Kenapa? Bukan jadi netes. Salah. Keluarnya dari mata. Dulu waktu terus empat mata lagi numpang lewat terus nggak ada yang ngasih hadiah. Terus jadi kehadiran aku nggak bisa jadi hadiah buat Mas Tukul. Satu lagi Mas yang kita paling suka itu rasa yang dulu pernah ada. Emang gua ada rasa malu itu. Apa yang dikatakan sahabat saya ini yang benar sekali. Ya Mas, kok nggak belain aku? Nggak cocok. Mendingan jangan ngati nih Mas. Siapa? Ya biar lebih akrab, sebut saja Mawar. Mas Tukul tuh memang orangnya kan baik banget ya. Maksudnya sering juga nih katanya suka raktir-raktir sekitar. Kecuali kamu. Iya. Ya kan enggak mungkin, ya kan dia juga akan memilih orang yang tepat kali. Kan raktir aku ngapain kali gitu. Oh enggak, kamu juga kan udah dapet tiap episode gitu kali ya syuting. Jadi kalau misalnya bagi-bagi ke teman-teman kru ya raktir iya kayaknya sih. Tapi nominalnya berapa, jumlahnya berapa, seberapa sering ya aku nggak terlalu tahu. Tapi itu juga yang membuat banyak orang yang kemudian juga apa ya, banyak yang mendoakan, Ya. ikut jenguk juga gitu. Ada banyak juga selain Banyak teman-teman kru kemarin juga dari Trans 7 kan banyak yang pada jenguk. Terus ditek-tekin lah ke aku gitu. Aku bilang, kok kalian jenguk, aku nggak diajak, aku bilang gitu. Ya pasti kan kita di program itu hampir 13 tahun Kak Ros. Jadi itu pertemanan kita semua sama teman-teman kru juga udah kayak keluarga ya. keluarga. Jadi sampai sekarang akhirnya pas kemarin Mas Tukul bintang tamu itu kru-kru yang lama itu juga Datang masih lagi. bertugas kan. Nah, jadi dia seneng banget gitu. Kelihatan ya semangatnya. Semangat, seneng banget. Oke. Baik, sekarang kita beralih nih. Kita bahas sekarang tentang Vega. Ada sebuah misteri yang mau kita kuak. Oke, silakan Vega sekarang menuju ke mystery box ya. Kamu duduk di sebelah sana, jangan lihat ke depan ya. Kamu akan merogoh dari samping kiri dan samping kanan ini. Aku akan buka sedikit ya kan. Set. Nah, silakan kamu rogoh dari sini nih, rogoh dari sini. Oh, Ada bolongan nih. Ya, Ya, sama. Karos nih bayang nggak Karos? Aku masih gadis loh Karos. Masa iya masih gadis? Anaknya udah berapa? Sampai Jumat gadis. Untuk LDR. Kepalanya nih kayaknya nengok deh. Belum. Kepalanya nengok, emang ada apa di dalam? Iya Ada juga ya. anaconda. Ini gigit nggak? Ya dirasain aja sendiri. Berbisa? Bisa. Ngemut. Hewan apa ngemut? Aku yakin amat itu hewan. Lagi, lebih dalam. Masuk lagi lebih dalam. Apa yuk? Belum. Ih, apaan tuh? Ayo apa itu? Jagung ya, jagung. Ikut tahu. Nah itu Ini apa? jagung. Terus Ini jagung ini. itu apa? Jeruk. Jeruk. Lagi bukan itu. Nah itu apa tuh? Panjang. Iya. Ini dari sini ke sini. Jagung panjang. kali itu jagung. Panjang licin. Ambil. Licin emang licin. Oh ini aku tahu ini. Apa? Ini aku hitam kan? Iya. Hitam dan panjang. Ini suka dilempar-lempar. Dilempar-lempar. Sama Umi Elpi. Mike. Iya. Oke. Kenapa ada mikrofon ini Vega Darwati? Ada kisah apa antara kamu dan Apa dong Karos? ini kan kamu katanya sebenarnya kamu itu adalah penyanyi bahkan dari SMA ya, anak band dan dia itu nyanyi. Aku tuh belum pernah denger dia nyanyi beneran. Serius ya? Enggak, jadi dulu juga waktu casting di Empat Mata itu,
kan harus bisa semuanya, tapi kamu bisa nyanyi nggak? Karena aku emang nyanyi kan. Kamu tuh emang nyanyi? Aku tuh emang nyanyi, ya kan semua orang bisa nyanyi. Terus. Tapi ya memang pekerjaan aku dulu tuh lebih banyak nyanyi. Sampai akhirnya casting di situ gitu. Oh tadinya tuh di casting buat jadi nyanyi? Enggak, sebenarnya malah di castingnya tuh kan jadi waiters. Tapi aku bisa nyanyi. Makanya setiap kali Mas Tukul suka ngetes, nyanyi. Wah udah bisa. Oh kan? bisa. Udah. Oh bahkan bukan cuma lagu Indonesia aja ya, katanya kamu emang sengaja belajar lagu Mandarin sama Korea. Ya karena kan kalau dulu misalnya manggung di kafe-kafe gitu atau misalnya di wedding-wedding tuh pasti selalu ada lagu, misalnya nih nikahan orang China lagu Mandarin. Kalau Korea itu karena sekarang kan lagi drakor-drakoran jadi dikit-dikit tuh kesangkut gitu. Sangkut doang ya? Iya. Oke, baiklah sekarang silakan duduk di sini. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu sih seperti apa sih kompilasi Vega nyanyi saat sama artis-artis. Emang ada. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu tanpa kau suguhkan. Aduh. Yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati. Oh, mau perdalam dangdut ya Bu ya? Iya karena kan acaranya sekarang banyakan dangdut. Jadi mau nggak mau ngapalinnya dangdut. Kalau yang tadi sama yang lain-lain itu kan di program aku yang masak air itu kan lama. Program itu 6 tahun. Jadi kalau ketemu mereka tuh ngapain ya sambil nunggu kita nyanyi gitu. Oh, kira kamu memang belajar juga lagi. Oke, sekarang kita kasih ini mic-nya ya. Ini bisa dipakai kan? Bukan cuma hiasan semata ya. Kita kasih challenge ya. Challenge kamu memilih lagu yang tepat untuk berita berikut ini. Ya. Waduh. Yang pertama, set. Cuek dituding selingkuhan, Andrew Andika, Soraya Rasyid liburan ke Korea. Teguh Dewi, coba speak up. Oke, lagu apa yang cocok untuk menggambarkan kisah ini? Sepertinya Gula-gula. Mana mungkin suaminya pulang ke rumahmu. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu tanpa kau suguhkan, tanpa kau hidangkan gula 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 yang manis. Nah, kamu kan pernah syuting ya? syuting. Sama siapa? Sama siapa? Ya pernah syuting pernah. Sama siapa Karo? Sama siapa di antara tiga itu kamu pernah syuting sama siapa? Ayo. Sama Soraya pernah. Sama Soraya pernah? Iya. Terus sejak berita ini muncul pernah ketemu lagi nggak sama Soraya? Ya ketemu di tempat syuting. Terus kamu nyanyiin lagu apa? Ya masa aku nyanyiin gula-gula. Nih Mas Wiki sih ini pakai intronya gula-gula kan aku menyesuaikan. Oh, siapa ini? Oh, ini yang berikutnya. Yang berikutnya. Berita berikut ini, lagu yang cocok adalah dikabarkan sudah menikah di resepsi pernikahan Happy Asmara dan Gilga Syahid bakal digelar setelah momen ini. Oke, ini kan teman kamu juga ya. Lagu yang pas adalah You are my everything. 어쩌면 더 자지는 운명에 그대라는 사람을 만나고 멈춰버린 내가 속삭해 단 하나의 사랑 You are my everything.
segalanya. Kamu itu kayak seperti ada bintang jatuh. Aku hadir di situ untuk kamu. Kamu segalanya. Gitu. Oke, dan juga aku juga nggak ngerti kalau dia ngarang atau benar. Tapi kan kamu temenan ya? Udah dapat undangannya belum? Enggak, belum. Hah? Belum. Katanya udah nikah siri ya? Dapat undangannya juga nggak? Ya kalau nikah siri kan berarti nggak ngundang ya. Ya kan ada yang ngundang. Oh, emang iya Kak Ros. Itu kan masalah surat doang ya kan? Undang-undang emang nggak apa-apa. Mau ada di undangan nih. Telah menikah siri kan nggak ada. Ya nggak perlu tahu lah. Ya udahlah, yang penting kita doain aja. Oh, iya, ya, iya, Kak. iya, 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 Ya. iya. Oh iya, iya, iya. Tapi kamu emang deket kan sama Happy Asmara ya? Ya sering ketemu aja kalau acara dangdut bareng. Off air. Baik, jadi untuk Happy Asmara kalau mau menggelar resepsi, Vega bisa nyanyi ya? Kamu nyumbang lagu itu ya? Iya, aku nyumbang nanti aku nyanyi lagu itu tadi ya. You Are My Everything ya. Apa gula-gula Oke, baik. Kita akan undang satu bintang tamu lagi biar seru ya. Iya, Ini kayaknya Kak juga Ros. jago nyanyi nih. Oh pasti. Bisa ya. Nah ini dia lagu Mandarinnya kita tanya dia aja. Ada Maya Septa, kita lihat profilnya berikut ini. Maya Septa, artis sekaligus presenter kelahiran 1986 ini mengawali karir sebagai model iklan, bermain di film Gacha pada 2006 hingga pernah mengisi program acara talk show sebagai asisten rumah tangga Sule tahun 2014. Perempuan yang vakum dari dunia entertainment tahun 2020 karena ingin fokus mengurus rumah tangganya ini mengaku kangen syuting karena ingin punya penghasilan. Maya yang menikah dengan Krisna Wardana Sidarta pada 2012 dan dikaruniai 3 anak bernama Devon, Kathleen, dan Davinka ini kerap membuat konten mesra bersama suami dan membagikan pelajaran tentang membangun hubungan dan pernikahan yang sehat. Maya yang menjadi anak broken home sejak usianya masih muda ini mengaku tidak pernah marah kepada anak karena tidak mau anaknya memiliki inner child buruk seperti dirinya. Benarkah Maya sempat stres mengurus anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Sekarang sudah ada Maya Septa duduk langsung di kursi istimewa ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau... Pegang ya Kak? Pegang ya. Oke, baiklah, didengarkan baik-baik. Dia harus jujur ya kan, karena aku bisa tahu kamu bohong atau enggak. Baik. Fitnah atau fakta, Maya Septa? Kamu kangen banget pengen kerja jadi co-host talk show lagi karena kangen dapat gaji ratusan juta dan biar bisa apa-apa sendiri tanpa minta-minta suami. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Udah secret.